Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Soliah Ari Susanti, NIM 23018500014. Hari ini akan menyampaikan tugas soal UAS mengenai machine learning untuk bisnis analytics. Judul yang saya sampaikan untuk hari ini adalah Machine Learning for Kids dan studi kasus Machine Learning untuk analisis bisnis. Saya menggunakan pembelajaran informatika fase D di SMP pada kurikulum Merdeka. Pemanfaatan yang saya gunakan untuk pembelajaran yaitu memanfaatkan aplikasi Scratch secara offline, baik secara offline di komputer atau laptop yang di-download, kemudian juga bisa menggunakan secara online di website scratch.mit.edu. Nah, di pembelajaran ini, menurut kurikulum Merdeka, anak diperkenalkan dengan kegiatan materi algoritma dan pemrograman. Dan untuk mempermudah anak untuk mempelajari ini, saya menggunakan aplikasi Scratch yang kita tidak perlu bingung menggunakan script atau coding yang harus diketik secara satu persatu. Di kegiatan ini kita bisa menggunakan blok-blok program yang tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Dan kemudian kita juga bisa menambahkan tambahan software berupa add-ins yang menarik. Salah satunya saya tampilkan menggunakan teachable machine yang nanti bisa digunakan anak untuk mengkreasikan machine learning ini secara sederhana dan dari dasar menggunakan coding berupa blok. Nah, hasil dari penggunaan Scratch dan machine learning yaitu teachable machine ini, yaitu machine learning for kids, ada dua yang sangat menonjol, yaitu yang pertama adalah materi penggunaan Scratch ini dan machine learning untuk daya tarik siswa terhadap seni tari. Nanti modeling dan trainingnya kita menggunakan teachable machine, jadi gambar gerakan tari kita training dan kita modelingkan di teachable machine, kemudian kita gabungkan dengan Scratch. Tampilan akhirnya berupa game yang nanti anak bisa menampilkan gerakannya itu sesuai atau tidak dengan petunjuk atau yang ditrainingkan. Jika gerakannya tidak sesuai, maka poinnya akan berkurang, kemudian game over. Kemudian yang materi kedua adalah penggunaan Scratch sebagai alat bantu identifikasi kelayakan yogurt atau fermentasi makanan. Nah, ini kita berkolaborasi dengan mata pelajaran IPA. Kebetulan semua aplikasi yang saya gunakan ini digunakan anak juga untuk mengikuti perlombaan penelitian di sekolah. Kemudian ternyata bisa lolos ke tingkat kabupaten dan meraih kejuaraan. Yang terpenting dari kegiatan saya mengkombinasikan antara algoritma dan pemrograman sederhana berupa blok di Scratch dengan machine learning di sekolah adalah bahwa saya bisa mengaplikasikan seluruh kegiatan ini baik di mapel saya yaitu informatika, juga bisa kita tampilkan di mapel yang lain untuk bisa membantu siswa belajar menemukan problem solving untuk kegiatan sehari-hari atau di dunia nyata. Jadi anak-anak bisa paham bahwa bisa menggunakan teknologi untuk kegiatan baik bisnis maupun
kebutuhan sehari-hari. Nah, di kegiatan ini saya juga melakukan studi kasus kegiatan machine learning ini untuk pembelajaran apa saja yang penting dan keunggulan yang bisa kita dapatkan jika menerapkan machine learning untuk pembelajaran. Nah, ternyata dari studi kasus yang saya lakukan, penggunaan mesin learning ini dapat memberikan tambahan minat, motivasi, dan juga prestasi, sehingga dapat membuat siswa mempunyai hasil belajar yang lebih bagus karena meningkatkan konsep-konsep pemikiran mereka tentang matematika dan informatika. Dan ini juga bisa menjadi rekomendasi agar bisa diterapkan di mata pelajaran yang lain. Dengan kelebihan tersebut, ada beberapa tips yang harus dilakukan jika ingin menerapkan pembelajaran ini pada anak, terutama di tingkat SMP, yaitu kita harus menggunakan konsep dasar yang sederhana dan tingkat kompleksitasnya secara bertahap. Tidak bisa langsung kita menggunakan versi yang berat. Kalau menggunakan versi yang berat, kemungkinan malah anak menjadi takut dan tidak terinspirasi untuk menggunakannya setiap hari. Kemudian ilustrasi ini juga bisa digunakan untuk memahami konsep-konsep machine learning yang lebih jauh. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk kegiatan seperti game yang digunakan untuk mengecek apakah absensi lengkap, kemudian meramalkan cuaca, kemudian analisis kira-kira pembelajaran apa yang akan keluar pada saat UTS atau UAS. Dan ini juga memberikan anak untuk semakin bisa berlatih menerapkan machine learning untuk proyek-proyek nyata. Nah, referensi jurnal yang kami gunakan ada 3, yaitu satu ditulis oleh Al-Yahyawi tahun 2023, yaitu studi kasus tentang implementasi penggunaan machine learning pada pendidikan bisnis analitik di SMA. Yang kedua adalah ditulis oleh MRM Said Al-Sharif tahun 2002 tentang impact dari machine learning pada pembelajaran siswa di pendidikan, yaitu bisnis analitik. Dan yang ketiga adalah penggunaan machine learning untuk peningkatan pendidikan di bisnis analitiknya. Ini tahun 2022 oleh Nguyen dan Hasan. Dari referensi jurnal ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa machine learning ini lebih bagus daripada tradisional analytics, karena di machine learning kita bisa memprediksi hasil dan memperkirakan hasil secara lebih akurat dengan bentuk data yang lebih banyak dan lebih lengkap. Kemudian untuk peningkatan rata-rata penggunaan aplikasi yang berbasis machine learning ini meningkatkan lebih dari 4 kali motivasi siswa untuk belajar lebih banyak. Nah, di hasil studi kasus ini, ketiganya mempunyai umpan balik positif untuk penggunaan machine learning pada pembelajaran. Yang pertama yaitu yang untuk Al-Yahyawi, pemahaman konsep untuk siswa dan peningkatan keterlibatan siswa itu lebih tinggi. Tetapi di sini karena penelitiannya singkat, hanya 4 minggu, jadi mungkin perlu tambahan penelitian untuk lebih memperkuat pendapat ini. Kemudian untuk yang Said ini
ditemukan bahwa penggunaan mesin learning itu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan berpikir kritis dibanding pengajaran tradisional. Tetapi kelemahan ini kurang detail dari penelitian ini dan perlu lebih spesifik di machine learningnya. Untuk yang yang studi kasus di jurnal yang ketiga, sama-sama mempunyai kelebihan bahwa penggunaan machine learning ini meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif dari siswa. Cuman memang untuk khusus tadi ini hanya difokuskan pada mahasiswa, tidak di sekolah biasa. Kemudian untuk area perbandingan, di sini bisa kita bandingkan bahwa penggunaan machine learning meningkatkan efektivitas alat dan pembelajaran siswa bisa lebih bermanfaat, keterlibatan belajar juga lebih baik, dan direkomendasikan bahwa pengenalan machine learning bisa terus dimanfaatkan supaya implementasinya lebih sukses di masa mendatang. Jadi dari kesimpulan studi kasus dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang melibatkan machine learning yang sudah saya terapkan di sekolah, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran machine learning, jika kita menggunakan machine learning pada pembelajaran, baik itu di pendidikan bisnis analisis maupun di pendidikan informatika dan matematika, itu dapat berdampak positif pada keterlibatan siswa. Hasil belajarnya meningkat dan juga pengembangan keterampilannya lebih terlihat. Tetapi memang sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut supaya memperjelas manfaat dan bisa meningkatkan penggunaan mesin learning untuk berbagai pendidikan yang lain. Jadi bisa meningkatkan penggunaan machine learning ini untuk konteks pendidikan yang lain. Demikian video yang saya tampilkan untuk machine learning for kids dan studi kasus dari machine learning for business analytics. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.